Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Abrari Mutakin dengan nomor induk mahasiswa 90.200.117128. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 yang membahas tentang pengambilan keputusan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengambilan keputusan. Mana pengertian keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seharusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dan dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran berupa pemilihan di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Adapun beberapa pengertian keputusan menurut para ahli, yaitu menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, menurut Mary Follett, keputusan adalah suatu hukum atau sebagai hukum situasi. Apabila masalah fakta dari situasi itu dapat diperoleh dengan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumnya, maka ketentuannya maka tidak sama dengan mentaati peraturan atau perintah. Yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, keputusan adalah memilih antara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Adapun yang keempat, yaitu menurut Profesor Dr. Prajudi, keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Adapun pengertian pengambilan keputusan, di sini terdapat beberapa pengertian pengambilan keputusan yang telah disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, yang dimana pengambilan keputusan adalah memilih alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan yang kedua, menurut S.P. Siegen, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungannya merupakan tindakan yang paling tepat. Yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk mengambil suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah, di mana dari pengertian-pengertian yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik yang dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan untuk sebagai suatu cara pemecahan masalah. Baik, itulah dari saya. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariandi
dengan NIM 90200116093. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam proses pengambilan keputusan dan dasar-dasar dari pengambilan keputusan. Komponen dalam pengambilan keputusan terdiri dari 4 bagian. Pertama yaitu model, yang dimana proses pengambilan keputusan ini misalnya berdasarkan kepada data, gambar, grafik, dan sistem matematis. Yang kedua yaitu kriteria, yang dimana suatu proses pengambilan keputusan perlu ditetapkan pada awal proses. Yang ketiga yaitu kendala, faktor-faktor yang membatasi ruang gerak pengambilan keputusan. Artinya dalam suatu proses pengambilan keputusan ada yang namanya ruang tersendiri dari untuk mengemukakan hak agar proses pengambilan keputusan itu tepat pada sasarannya. Yang keempat yaitu optimasi, yaitu upaya untuk memperoleh keputusan sesuai dengan model yang dirumuskan atau kriteria yang dipastikan dan kendala yang dikenal. Selanjutnya itu dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan terdiri dari 5 bagian. Pertama yaitu pengambilan berdasarkan intuisi, yang dimana perlu kita ketahui apa dulu yang dimaksud dengan intuisi. Intuisi yaitu memahami sesuatu tanpa pikiran panjang atau dipelajari, biasanya seperti bisikan hati atau gerak hati. Dan dan pengambilan keputusan ini cocok kepada hal-hal kemanusiaan untuk membantu. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan secara rasional. Ya, pengambilan keputusan secara rasional yaitu kita mampu berpikir idealis dan logis agar proses pengambilan keputusan itu baik untuk organisasi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta, yang dimana proses pengambilan keputusan ini sesuai dengan data yang ada dan informasi yang ada agar proses pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman artinya untuk mengambil sebuah keputusan kita perlu memikirkan hal-hal yang di masa lampau atau di masa lalu, kendala-kendala yang terjadi agar suatu proses pengambilan keputusan ini tidak terulang lagi dengan masalah yang di masa lalu. Yang terakhir yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan wewenang, yaitu proses pengambilan keputusan ini yang dimana dalam suatu organisasi ada yang namanya ketua, yang dimana ketua ini berhak dan mempunyai hak penuh untuk menyelesaikan suatu keputusan agar setiap bawahannya mengikuti apa yang telah disampaikan kepada pemimpin tersebut dan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 9020117105. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dan akan membahas mengenai gaya pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Jadi, gaya pengambilan keputusan itu terdiri dari 4 gaya. Yang pertama adalah gaya direktif. Pembuat keputusan dengan gaya direktif mempunyai toleransi yang rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknik. Pembuat keputusan dengan gaya ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah yang berfokus pada fakta dan memecahkan segala sesuatunya dengan cepat. Yang kedua adalah gaya analitik. Pembuat keputusan dengan gaya analitik memiliki toleransi yang tinggi untuk ambiguitas.
di mana pembuat keputusan dengan gaya ini menganalisis segala sesuatunya sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah gaya konseptual. Pembuat keputusan dengan gaya konseptual memiliki ambiguitas yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Pembuat keputusan dengan gaya ini membahas sesuatunya dengan orang sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi dan mengandalkan intuisi dalam proses pengambilan keputusan, di mana orang yang menggunakan gaya ini adalah mereka yang berani mengambil risiko dan cenderung bagus dalam menemukan solusi. Yang keempat adalah gaya perilaku, di mana pembuat keputusan dengan gaya ini cenderung memiliki toleransi yang rendah pada ambiguitas. Pembuat keputusan dengan gaya ini cenderung bekerja sama dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat. Pembuat keputusan dengan gaya ini juga cenderung menghindari konflik dan peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Di sini pemimpin harus dapat mengidentifikasi masalah yang ada di suatu organisasi. Yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data. Di sini pemimpin harus dapat mengumpulkan data dan menganalisis data untuk membantu memecahkan masalah yang ada di suatu organisasi. Yang ketiga adalah pembuatan alternatif kebijakan. Jadi setelah masalah dirinci dan disusun dengan baik, maka perlu difikirkan pemecahannya. Dalam memecahkan masalah, pemimpin harus dapat mengadakan perkiraan dengan sebaik-baiknya. Adapun pengertian perkiraan terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu perkiraan dalam proyeksi, yaitu perkiraan yang mengarah pada kecenderungan dari data yang telah terkumpul dan tersusun secara kronologis. Yang kedua adalah perkiraan dalam arti prediksi, di mana perkiraan ini menggunakan analisis sebab akibat. Yang ketiga adalah perkiraan dalam arti konjeksi, di mana perkiraan yang didasarkan pada kekuatan intuisi. Intuisi di sini bersifat subjektif, artinya tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengelola perasaannya. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang paling tepat dilakukan atas dasar pertimbangan yang sangat matang, sehingga dibutuhkan waktu yang lama agar dikarenakan berhasil atau tidaknya alternatif tersebut ditetapkan. Yang kelima adalah pelaksanaan keputusan. Di sini pemimpin harus mampu mengatasi segala dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang keenam adalah pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, maka tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemimpin adalah harus dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya dan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfa Indah Julianti dari kelas manajemen C dengan nomor induk mahasiswa 902001171116 dari kelompok 6 selaku pemateri keempat. Ingin menjelaskan jenis-jenis keputusan organisasi, yaitu bagian di mana organisasi harus dapat melibatkan dan mengambil keputusan pada bagian mana keputusan tersebut difokuskan. Secara garis besar, keputusan organisasi terbagi atas dua, yaitu yang pertama keputusan rutin, di mana keputusan ini sifatnya rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin, yaitu keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin.
Adapun teknik pengambilan keputusan merupakan suatu penerapan ilmu dan teknologi untuk mengambil keputusan dari sebuah pilihan atas suatu masalah yang dihadapi. Kemudian untuk teknik-teknik pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh para pakar Siagian, yang pertama brainstorming. Jika sekelompok orang dalam suatu organisasi menghadapi suatu problematik yang tidak terlalu rumit dan dapat diidentifikasi secara spesifik, mereka mengadakan di mana setiap orang yang terlibat diharapkan turut serta memberikan pandangannya. Yang kedua, sinetis, yaitu seorang di antara anggota kelompok peserta bertindak selaku pemimpin diskusi. Di antara para peserta ada seorang ahli dalam teori ilmiah pengambilan keputusan. Yang ketiga, consensus thinking, atau orang yang terlibat dalam pemecahan masalah harus sepakat tentang hakikat, batasan, dan dampak suatu situasi problematika yang dihadapi, serta teknik yang digunakan untuk mengatasi. Yang keempat, Delphi, merupakan umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Yang kelima, fishbowling, sekelompok pengambilan keputusan duduk pada suatu lingkaran tengah dan ditaruh sebuah kursi. Yang keenam, didactic interaction, digunakan untuk suatu situasi untuk memerlukan jawaban ya atau tidak. Dibentuk dua kelompok dengan satu kelompok mengemukakan pendapat yang bermuara pada jawaban ya atau tidak. Kemudian yang terakhir, collective bargaining, dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang atas suatu masalah duduk di suatu meja saling menghadapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.